Oke, jadi di sini gua agak sedikit bingung nih. Kenapa HP ini bisa goibnya nggak ketolongan ya pada saat awal rilis itu? Padahal kalau boleh gue bilang sih ini HP ya biasa aja sih. Cuma emang tebel di gimmicknya aja. Tapi buat kelas harganya sih emang udah yang paling mentok kanan. Ya udah, sesuai judul, jadi kurang lebih udah 3 bulanan ini Infinix Note 30 Pro ada sama gua. Sebenarnya banyak hal menarik yang udah gue temuin sih di HP ini. Dan ada juga hal yang bikin gua greget di HP ini. Kalau kita lihat dari price to performa yang didapat sih udah lebih dari cukup. Bahkan bisa dibilang mentok kanan di kelas harganya sih pada saat awal ini HP datang ya. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu menurut gua ya nggak yang semenarik itu sih. Ya udah, di video gua kali ini gua mau sedikit ceritain lagi keluh kesah gua selama kurang lebih 3 bulanan ini pakai si Infinix Note 30 Pro ini. Ya udah, kita opening dulu aja ya. Sebelumnya gue mau kasih info dulu untuk unit yang gue punya ini udah pernah update software udah 2 kali ya pada saat awal gue unboxing sampai sekarang ini. Mungkin perbaikan bug kecil-kecilan sama update security patch ya. Langsung aja yang menurut gue hal yang paling greget itu ada di otomatis brightness sih. Lagi-lagi menurut gue masih agak sedikit ngaco. Pas kondisi gelap settingannya bisa berubah jadi terang, kayak belum bisa menyesuaikan gitu. Belum lagi ketika kita buka aplikasi kamera bawaannya, udah pasti brightness-nya langsung terang banget. Jadi kayak bisa buat center kalau malam-malam. Mungkin ada settingannya kali ya, tapi gue belum nemu sih. Buat kalian yang lebih ngerti bisa komen ya. Tapi semoga aja mungkin nanti dengan update software selanjutnya bisa teratasi. Hal yang paling mendasar dari HP ini adalah desainnya sih. Warna yang gue punya ini kebetulan ngejreng banget. Warna gold, tapi bisa berubah warna sesuai kondisi ngeliatnya ya. Jujur bobot dari HP ini lumayan berat di tangan gue. Beda sama HP-HP lainnya, dan buat feel genggamannya itu berasa kaku, agak kurang terbiasa gitu. Karena desain yang dibawa dari si Infinix Note 30 Pro ini serba kotak. Begitupun dengan casingnya yang dikasih dalam paket pembeliannya, bentuknya hard case kotak juga. Jadi kalian harus membiasakan diri sedikit aja sih kalau kalian biasa pakai HP yang bertipe melengkung di bagian belakangnya ya. Belum lagi bagian bump kameranya yang terlihat agak lebay gitu, gede, lebar-lebar gitu. Dan penempatan setiap lensanya agak sedikit jauh jaraknya dari satu lensa ke lensa lainnya. Kalau menurut gua agak terlalu mencolok banget sih, atau Infinix mau kasih ciri khas gitu. Kalau orang ngelihat udah tahu kalau HP itu Infinix. Makanya dibuat beda sama kebanyakan HP lainnya. Tapi beda halnya dengan bagian layarnya nih. Untuk keempat sisi bezelnya sih udah simetris sih. Kita nggak disajikan lagi dagu tebel kayak HP 2 atau 3 jutaan lainnya. Feeling liatnya itu berasa kayak HP ala-ala flagship gitu. Layarnya juga udah berpanel AMOLED dan punya refresh rate-nya udah di 120 Hz. Tapi kita dikasih pilihan kok, bisa setting secara otomatis ataupun manual. Kalau manual itu bisa kita setting di 60 Hz, 90 Hz, atau 120 Hz. Jadi bisa nggak makan banyak daya baterai sih. Layar Infinix Note 30 Pro ini entah kenapa pas gua buat nonton sebenarnya cakep-cakep aja sih. Berasa ngegonjreng dari tone warnanya. Tapi beda halnya kalau kita buat edit foto atau video. Kalian harus sedikit hati-hati nih, karena layarnya itu ngeboost saturasinya tinggi banget. Jadi penyesuaian warnanya harus kalian perhatiin nih. Jangan sampai setelah kalian edit foto di Infinix Note 30 Pro kalian ini udah pas, terus ketika dicetak warnanya meleset atau malah terang banget. Terus buat speakernya menurut gue udah cakep sih. Dual speaker yang dituning sama JBL bikin HP ini jadi HP dengan speaker terbaik di kelas harga 2 jutaan. Belum lagi fitur-fitur kayak NFC, jack audio 3,5 mm, dan triple slot SIM card itu masih tersedia juga ya di Infinix Note 30 Pro ini. UI-nya sendiri sekarang udah di XOS 13 berbasis Android 13. Dan percayalah, XOS 13 kali ini menurut gua lebih friendly aja sih daripada XOS generasi sebelumnya. Terus kita bahas soal performa gamingnya nih. Secara angka untuk spesifikasi dari Infinix Note 30 Pro ini dia pakai chipset sejuta umat ya dari MediaTek yaitu Helio G99 dan punya RAM 8GB serta internal memorinya di 256GB. Internal memorinya ini udah bertipe UFS 2.0 ya. Jadi pengoperasian HP kalian ini jadi udah berasa sat-sat gitu.
Ada beberapa pengujian game yang udah gue uji di Infinix Note 30 Pro ini. Sebenarnya video tes gamingnya juga udah tayang di channel gue. Di situ udah gue jelasin selengkap-lengkapnya tentang main game di Infinix Note 30 Pro ini. Kalian bisa cari aja ya di channel gue. Untuk gyroscope di Infinix Note 30 Pro ini juga udah ada ya secara hardware. Jadi buat kalian yang biasa main game pakai gyroscope udah nyaman nih. Jadi untuk main game di HP ini tuh cenderung ke santai-santai aja sih. Gua nggak nemuin panas yang berlebihan di HP ini pada saat gua main game. Belum lagi baterainya juga udah tergolong lumayan irit daya sih. Tapi dengan catatan, kalian nggak bisa geber HP ini di settingan push rata kanan. Settingan bawahnya aja udah sebenarnya ya cukup-cukup aja sih. Sebagai contoh aja, gua tes main Mobile Legends, HP ini bisa disetting di grafik ultra dan frame rate super, alias udah bisa di 90 fps. Game MOBA kayak gini sih buat Infinix Note 30 Pro ini ya anteng aja sih. Dengan PD-nya dia bisa santai berjalan tanpa penurunan FPS. Terus main CODM juga di settingan bawaannya bisa kasih kita di 30-40 fps. Mainnya nyaman, nggak ada rasa nge-lag sedikit pun. Terus main game bola macam FIFA 23 ini juga masih playable banget di settingan medium. Pergerakan bolanya smooth dan suhunya juga masih aman banget. Dan gue juga tes main PUBG Mobile, settingan yang bisa dipakai di Infinix Note 30 Pro ini ada di Smooth Ultra aja ya. Gue main sekitar 20 menit lebih, nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop dan keadaan HP-nya pun masih anget-anget aja. Main settingan Smooth Ultra nyaman banget walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitar 20 menit lebih, baterai cuma berkurang 6% aja deh. Terus gue geber main Genshin Impact, gue setting push rata kiri juga masih cukup playable dimainkan. Paling sedikit ada frame drop kalau emang kita bener-bener lagi banyak musuh kayak gini. Tapi di game Genshin Impact ini buat suhu dari Infinix Note 30 Pro ini udah lebih ke arah ya lumayan anget-anget panas ya. Menurut gua hal yang wajar sih karena gamenya pun emang tergolong game berat. Jadi kesimpulannya buat performa gamenya, asal kalian nggak neko-neko soal settingan grafik dan nurut aja di grafik bawaannya, HP ini ya masih cukup aman buat dimainin. Dan baterainya pun juga nggak boros-boros amat kok. Ngecasnya juga udah cepet, dayanya udah di 65 watt. Dan nggak cuma itu, Infinix Note 30 Pro ini juga udah support wireless charging sampai 15 watt. Kita juga dikasih wireless charging pad-nya di paket pembeliannya. Belum lagi fitur kayak bypass charging buat kalian yang main game sambil colok charger udah aman. Dan fitur reverse charge layaknya Infinix Note 30 Pro ini bisa kita jadiin power bank. Dimana HP yang punya fitur tersebut cuma ada di HP kelas flagship punya ya. Jadi ya Infinix Note 30 Pro ini emang udah paket lengkap banget di kelas harganya. Terus gue tes buat fotografinya ini, yang jadi salah satu nilai utama juga di HP ini. Cara angka Infinix Note 30 Pro ini punya kamera utama beresolusi 108 megapiksel ya, dan punya dua kamera bokeh dan makro yang menurut gue cuman buat gimmick aja sih. Dan mubazir sih sebenarnya. Anehnya kenapa nggak dikasih kamera ultrawide aja gitu, biar lumayan kepake. Terus kamera depannya punya resolusi di 32 megapiksel yang udah punya flash LED di bagian depan layarnya. Menurut gue dari hasil foto di Infinix Note 30 Pro ini kelihatan oversaturated banget. Di foto tanaman ini tuh warna aslinya tuh nggak sehijau ini sih. Gila sih ini, terlalu over banget buat saturasinya. Tapi bagi sebagian orang ada juga yang suka dengan hasil foto yang ngeboost saturasinya gini. Buat diupload ke sosmed berasa ngejreng gitu. Tapi giliran kita foto ke arah landscape buat hasilnya itu agak mendingan sih. Ya nggak terlalu oversaturasi, walaupun masih sedikit beda sama keadaan aslinya. Hasilnya menurut gua udah oke-oke aja sih. Highlightnya juga udah cukup, tapi shadownya masih agak sedikit over. Jadi berasa kayak ada kabutnya gitu. Tapi beda halnya ketika kita foto objek sih. Hasilnya ya sesuai perfect lah. Ketajamannya oke, dynamic range-nya juga udah cukup, dan warnanya juga udah terlihat natural. Foto selfie-nya juga berasa pas sih. Nggak terlalu oversaturated, jadi berasa natural tapi masih dalam bentuk kayak polesan AI ya. Terus buat foto malamnya hasilnya ya sewajarnya HP 2 atau 3 jutaan yang lainnya sih. Untuk night mode-nya juga ya pasti over exposure, tapi untuk detailnya masih cukup terjaga. Hasilnya juga nggak burik-burik amat, masih keren lah buat diupload ke sosial media. Kalau buat videografinya di settingan 1080p sih masih cukup aman aja sih. Walau mikrofon di HP ini cuma sebiji aja, jadi buat suara yang dihasilkan agak sedikit mendem. Tapi overall untuk kualitas kameranya boleh dibilang ini masih objektif ya. Buat sebagian orang suka dengan hasil yang oversaturated kayak gini karena lebih ngejreng buat tampil di sosmed. Tapi buat sebagian orang juga agak lebay sih dengan oversaturasinya. Tapi buat kualitasnya sih ya udah cukup baik. Dan ini perekaman video untuk kamera depannya 32 megapiksel, 1080p 30 fps, mode stabilisasinya on.
Tuh. Jadi ini mode stabilisasinya on. Kalian lihat untuk ngevlog kayak gimana. Jaraknya setangan gua aja sih. Tuh. Kakak. Sebenarnya dari keseluruhan keluh kesah gua di atas, menurut gua Infinix Note 30 Pro ini masih yang paling bener sih kalau kalian lagi incer HP 2-3 jutaan. Karena belum ada brand HP sampai saat ini video ini dirilis yang punya fitur dan power se-ekstrim Infinix Note 30 Pro ini. Di kelas harganya ya, inget ya. Harganya sendiri di 3 jutaan kecil aja. Dan saat video ini dirilis sih ya masih goib sih sebenarnya kalau buat di pasaran. Kalaupun ada harganya pasti naik 200-300 ribuan sih. Jadi kalau dari gua sih ya gas aja sih sebenarnya kalau kalian mau upgrade HP kentang kalian. Ya udah segitu dulu aja yang bisa gua sharing kurang lebih 3 bulan bersama Infinix Note 30 Pro ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Vengga pamit. Bye bye.